فوقهم الطور بمثاقهم وقلنا وقلنا لهم ادخلوا باب الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لا لهم تأتوا في سبت لا وأخذنا منهم ميثاقا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقولهم أنبياء غير وكفرهم حق بآيات وقولهم الله فطبع الله أنبياء غير عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا بكفرهم الله عليها بكفرهم فلا صدق الله العظيم. صدق الله Kak Sigit nggih sama Bu Christine. Ya siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 155. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Disebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Sampun. Matur nuwun. Jadi ini masih melanjutkan kisah orang yang mengaku beriman sebagian, kemudian kufur sebagian, yaitu kelompok ahli kitab. Ya, kelompok ini Allah sudah katakan apa Bu? Kelompok yang beriman hanya kepada Nabi Musa, nggak beriman kepada yang lain, kepada Nabi Muhammad terutama nggak beriman, disebut mereka itu orang kafir, ya, orang kafir, ya, orang munafik, orang kafir. Walaupun itu harusnya imannya harus lebih baik dibandingkan orang yang nggak dapat kitab. Ya betul Bu ya. Orang yang dapat kitab Allah mestinya harusnya lebih yakin, lebih bagus imannya. lebih beriman dibandingkan orang yang nggak dapat kitab. Orang Quraisy itu nggak punya kitab. Dia kafir ya masih maklum karena nggak ada kitabnya. Tapi kalau sudah punya kitab, kemudian punya nabi, nggak mau beriman, nah itu yang Allah tegur gitu ya. Makanya ini disebutkan. Ya, karena ini kadang-kadang seringkali kita jadikan contoh, wah hebat orang itu. Nah, ya hebat menurut manusia. Tetapi menurut Allah, orang Yahudi itu, ya apa Bu? Kalau seperti ini karakternya ya buruk dia. Dia itu orang kafir dan perbuatannya buruk sampai dicantumkan. Makanya orang Yahudi dengan orang Islam itu pasti bermusuhan. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kok orang Yahudi kok jengkel ke orang Islam? Karena semua kelakuan buruknya siapa yang mengungkapkan? Allah ungkapkan lewat Al-Quran. Ya, oh ini loh pemimpinnya dia seperti ini. Semua keburukan dia rahasia
suku dia itu Allah ceritakan di Al-Quran. Al-Quran. Jadi kan dia melanggar hari Sabtu. Nah, kita tahu dari mana? Ya dari Al-Quran. Ya, karena kita ngaji, kita tahu, oh orang dulu tuh kayak gini, oh jadi keras, jadi apa. Nah, maka itu rahasia bagi orang Yahudi. Kan dia malu. Tapi Allah bukan agar kita sadar bahwa oh, mereka bukan langkai. Tapi kalau beriman, beriman semuanya. Oke, kita lihat lebih detail lagi apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, jadi mereka tidak mau mengikuti. Jadi mereka percaya sama Nabi Musa, tapi begitu mengikuti syariatnya kitab Taurat, ya, kitab yang diturun kepada Nabi Musa, mereka nggak mau. Nggak mau. Aku maunya karepku dewe. Ini Allah 10, aku ngambil yang ini aja. Yang saya senang, saya ambil yang lain nggak mau. Bisa nggak beragama seperti itu, Bu? Enggak. Nggak bisa. Harus semuanya. Wah, agama Islam gini, ada poligami, kita nggak bisa tuh semua. Aku yang senang aja lah. Islam yang nggak ada poligaminya nggak bisa. Ini aturan Allah harus diterima semuanya. Ya, diterima semuanya. Nggak boleh ada satupun yang kita tidak sukai. Beriman harus utuh. Karena kalau nggak utuh ya seperti ini, merasa lebih pintar dari Allah. Allah nggak aturan, ya dia lawan. Bahwa saya lebih pintar, saya ngambil yang ini nih, yang ini nggak cocok. Sampai akhirnya apa? Ya, untuk mewujudkan dipaksa dia. Maka Allah angkat itu apa? Bukit Tursina, ya, gunung Tursina di atas kepala mereka agar mereka apa? Percaya. Ketakutan kamu ya agar mau untuk mentaati syariat atau Taurat, ya ambil janji sambil diancam. Apa ancamannya? Gunung Tursina mau dijatuhkan ke Jatuhkan di mereka. Ya, kalau dijatuhkan kira-kira mereka mati apa hidup? mati. Mati karena diancam dengan gunung itu. Ya, mereka takut mereka. Akhirnya apa? Menerima. Jadi berimannya karena terpaksa. Kira-kira kalau beriman terpaksa, kira-kira gimana, Bu? Setengah-setengah, Ustaz. Setengah-setengah ya. Makanya tidak ada paksaan dalam agama. Karena begitu kita nanti tahu karakternya nih, kita sama Allah dibukakan gitu ya. Jadi itu ya maka oke, dibuat perjanjian kamu kalau melaksanakan perintah-perintah ini kamu akan dapat dari Allah. Ya, tapi kamu harus lakukan ya salah satu yang diperintah apa, Bu? Ya, pada saat nanti diperintah masuk ke Palestina dengan posisi bersujud. Ya, kamu kalau masuk ke kota itu dengan bersujud ya kepalanya taruh di bawah. Dalam rangka apa? Untuk bersyukur kepada Allah sudah diberi tempat tinggal. Karena dulu di Mesir, kemudian nyebrang lautan, kemudian Allah berikan tempat di Palestina. Ya, kalau nanti kamu masuklah dengan bersujud perintahnya. Perintahnya kan enteng, Bu, ya, bersujud gitu. Tapi nanti realitanya dilaksanakan apa enggak? Enggak dilakukan. Enggak dilakukan. Allah sebutkan ini kamu, mereka merasa, nggak akan dipotret, nggak akan disimpan itu datanya, nggak ada wartawan. Tapi Allah tunjukkan bahwa mereka memasuki Palestina nanti tidak mau sujud. Ya, nanti kita akan lebih bahas berikutnya. Yang berikutnya juga Allah ingatkan lagi jangan melanggar hari Sabtu. Ya, itu umatnya Nabi Musa itu meminta kepada Nabi Musa untuk dipilihkan hari untuk ibadah, ya hari yang untuk ibadah, ya. Maka dia minta sama Nabi Musa. Oke, hari yang disebut dalam Al-Quran, hari yang disebut namanya dalam Al-Quran ada berapa, Bu? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ada lagi? Hari Jumat. Hari Jumat. Di mana hari Jumat kalimatnya, Bu?
Jumat. Di surat. Di Surat Jumat. 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 Di Nah, surat ya. Jumat. Kalau hari Sabtu di mana, Bu? Kapan? Ayatnya mana? Oh, Di Ya, ini. Ya ini ini. yang hari ini. Anissa Ya, ya yang di hari ini. ini. Yang hari ini, betul. Yang hari ini. Terus, kalau hari yang lain, Bu? Hari Ahad, hari Isnin, ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang ada cuma 2 hari ini. Ya, hari Jumat dan hari Hari Sabtu. Sabtu. Ya, jadi itu dia minta untuk Allah beribadah. Maka karena dia minta sendiri dan Allah berikan dia ibadah khusus hari Sabtu, maka Allah uji nantinya gitu kan. Karena permintaan dipenuhi, Allah uji dengan mereka ternyata ikannya banyak ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang yang ini. Yang berikutnya apa? Eh, dan Allah sudah membuat perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang teguh misakon itu. Jadi tapi realitanya mereka yang sering melanggar ya, sering melanggar ya. Jadi eh, oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang ini apa ya, sudah dibuatkan perjanjian tapi mereka langgar, dan kemudian termasuk salah satunya adalah mereka membunuh membunuh nabi ya, membunuh nabi. Nanti kita akan bahas. Nah, kita akan masuk lebih ini. Jadi yang pertama tadi sudah mereka akhirnya mau beriman setelah diancam dengan diangkatnya Bukit Tursina ya. Jadi kita melihat bahwa dari sini Bani Israel itu keras kepala, sombong, merasa lebih pintar dari nabinya dan lebih pintar dari Allah ya. Dia maunya agama itu menurut menurut apa, Bu? Menurut hawa nafsu Yes. dirinya sendiri ya. Agama menurut saya ngatur itu, jangan aku diatur gitu ya. Nah, padahal kita itu hambanya Allah. Nah, ya kita belum punya ngapa-ngapain gitu ya, nggak ada prestasinya tapi merasa merasa hebat ya. Nah, jadi biasanya orang yang beragama dengan terpaksa biasanya nggak akan istiqomah ya. Contoh gitu ya, nggak ikhlas biasanya nggak istiqomah. Orang kalau hari puasa, Bu ya, yang ke masjid sholat sunnah terawih itu banyak apa sedikit, Bu? Banyak. 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 Tapi begitu puasanya berhenti, yang ke masjid banyak apa sedikit, Bu? Sedikit. Berkurang. Nah, begitu Berkurang. berarti waktu mengerjakan sholat terawih itu Tarawih. ikhlas apa enggak itu? Ikhlas Ya. apa kepaksa? Paksa. Kurang ikhlas. Karena Kurang mencari ikhlas. pahala Ramadan mungkin Ustadz. Iya. Enggak, direnung aja kalimatnya kan itu. Kira-kira ikhlas apa enggak? Kalau ikhlas, kalau enggak terpaksa, kalau memang ikhlas biasanya istiqomah. Ke masjidnya itu istiqomah. Tapi Istiqomah. kalau enggak berarti dia terpaksa. Berarti enggak ikhlas. Walaupun kita ngomongnya sih ikhlas, ikhlas. Tapi realitanya setelah Ramadan kok sepi. Nah, kan kita bisa lihat kasusnya Bani Israel. Tuh, Bani Israel, iya berimannya terpaksa ya. Buktinya dia habis itu maksiat lagi. Maksiat lagi ya. Itu sekedar renungan aja, Bu. Oh iya, ini kok bisa ya orang Indonesia nah, rame-rame itunya. Oh, nanti setelah itu kok sepi gitu ya. Dan itu kok seluruh seluruh Indonesia gitu ya. Berarti berarti ini perlu dicek gitu ya. Oke. Oke, ini contoh yang berikutnya yang Allah Wa'id kulnat hulu hadi yang perintah untuk masuk ke apa ke Palestina dengan sujud. Ayatnya ada di mana itu? Al-Baqarah ya. Wa'id kulnat hulu hadi qaryata wakul minha hasyutum robodan wadhulul baba sujjadan. Ini diperintahkan untuk masuk pintunya dengan sujud ya. Sujud ini sujud penghormatan dan sujud secara membungkuk ya, membungkuk ya, meletakkan kepalanya di bawah untuk menunjukkan kehormatan. Waktu masuk pintunya aja ya, pintunya saja, pintu gerbang kotanya itu masuklah dengan sujud ya. Nah, kemudian disuruh wakulu hitotun ya, sampaikan hitotun itu artinya ampunilah aku ya Allah,
karena berbuat maksiat ya, hittotun ya. Nah, naghfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Maka Allah akan ampuni kesalahanmu ya, kemudian apa? Kemudian akan ditambah kebaikan ya. Tapi yang terjadi apa? Mereka masuknya ngelesot, nggak mau sujud gitu ya, nggak mau sujud. Yang kedua, mereka masuk dengan mengatakan bukan hittotun, tapi mengatakan hintotun. Hintotun itu hin pakai nun, itu artinya apa? Gandum. Berikan gandum ya Allah, berikan gandum itu masuk, bukannya sujud, tapi ngelesot gitu ya, membelakangi gitu. Nah, padahal ngelesot kan susah. Kalau sujud itu ya membungkuk itu kan lebih gampang. Tapi dia membuat ini dan merubah kata-katanya. Bukan minta ampun, tetapi apa? Ya Allah berikan aku makanan, berikan aku makanan. Ya, maka nah, ini ciri dari orang-orang yang beriman sebagian, nah, kufur sebagian. Ya, mereka selalu seperti ini. Ya, jadi maka kalau ada orang yang menolak perintah Allah, mengubah perintah Allah itu berarti mirip dengan orang Yahudi ya, karakternya mirip dengan orang Yahudi ya. Kemudian apalagi yang dilakukan? Allah sudah mengingatkan jangan melampaui batas di hari Sabtu. Maksudnya ibadahlah khusyuk di hari Sabtu karena itu permintaan mereka. Ya, aslinya kan harusnya hari Jumat gitu ya. Tapi mereka mau ganti. Saya mau hari Sabtu. Gitu ya. Nah, maka Allah kabulkan untuk orang Yahudi uh, ibadahnya hari Sabtu. Hari lain boleh bekerja, hari Sabtu fokus untuk ibadah seluruh hari gitu ya. Kalau umat Islam ibadahnya berapa lama Bu? Ibadahnya umat Islam hari Jumat cuma waktu duhur gitu ya. Kita pun anggaplah setengah hari persiapan sama setengah hari. Kalau orang Yahudi itu seluruh Sabtu itu 24 jam harus ibadah. Lebih enak mana Bu? Syariatnya Nabi Muhammad atau syariatnya Nabi Musa? Lihatnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad lebih ringan gitu ya. Lebih ringan lebih tapi ringan. pahalanya Bisa. banyak. Sama dengan pahalanya orang Bani Israel. Nah, begitu dikasih ini, Allah kasih ujian. Ujiannya apa? Pada hari Sabtu banyak ikan. Nah, terus orang Yahudi ini membuat akal. Waduh, kalau Sabtu saya ambil ikan nggak boleh nih. Maka dia buat pasang perangkap hari Jumat, membuat apa penangkap ikan, alat-alatnya biar masuk jaringnya itu hari Jumat, kan berarti nggak melanggar kan Bu ya. Kemudian ngambil ikannya kapan? Hari 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 Minggu, Minggu. hari Minggu ya. Tapi ikan itu kan datangnya hari Sabtu kan, ya termasuk ikannya hari Sabtu. Hari Jumat nggak banyak ikan, hari Senin nggak banyak ikan, banyak ikannya cuma hari Sabtu. Ya, dia mau menipu Allah. Aku tetap ibadah loh. Dia nggak ngapa-ngapain. Saya ibadah hari Sabtu nih. Tapi saya ngambilnya persiapan hari Jumat, ngambilnya hari Senin gitu ya. Nah, jadi dia melakukan dua kesalahan. Satu, ngambil ikan yang hari Sabtu, karena ikan datangnya Sabtu, dia ambil ikan hari Sabtu sama dengan dia nggak ibadah. Yang kedua, dia menipu Allah dengan nggak ngambil, tapi dia nyiapkan hari Jumat dan hari hari Minggu. Ya, dia menipu Allah, dianggap Allah nggak ngerti ya, Allah ngerti. Jadi melakukan dua kesalahan. Ya, kemudian yang berikutnya eh, Allah mengingatkan bahwa Bani Israel, Yahudi itu tidak ada perjanjian dengan Allah dan perjanjian ini ada asapnya kalau mereka tidak melaksanakan. Ya, ya mereka melanggar. Ya, maka di ayat berikutnya kita bicara tentang ayat ya mereka suka melanggar perjanjian. Ya, karakter berikutnya melanggar perjanjian. Jadi kalau orang suka melanggar perjanjian berarti apa Bu? Karakternya. Seperti orang Yahudi. Ya, dulu waktu
ya ke Spanyol itu salah satu yang kita itu sedih adalah melihat gimana di tempatnya Alhambra itu ya. Jadi Raja Islam itu begitu lihat dikepung, yaudah aku nyerah, tak serahkan ini ya. Tapi jangan kamu bunuh orang Islam. Ya, jangan kamu perlakukan orang-orang Islam itu dengan baik sebagaimana orang Islam memperlakukan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani itu, orang Romawi itu dengan baik selama 800 tahun. Mereka berjanjian ada 60 poin, tapi realitanya apa? Begitu rajanya sudah terusir, maka dia bantai orang mukmin. Kamu masuk Kristen atau saya bunuh, gitu ya. Maka terjadilah pembantaian orang mukmin. Ya itu karena apa? Perjanjian itu nggak dianggap. Maka orang Yahudi sampai sekarang tuh ya kalau berjanji pasti akan mengingkar. Ya, jadi itu yang kemudian yang berikutnya apa? Yang paling parah adalah apa, Bu? Membunuh nabinya sendiri. Dia bunuh siapa, Bu? Yang dibunuh nabinya ini siapa? Nabi apa, Bu? Bisa. Nabi Yahya. Zakaria. Ya. Yahya itu bapaknya siapa? Nama bapaknya Yahya Zakaria. siapa? Nabi Daud. Nabi Zakaria. Zakaria Zakaria. sama Nabi Yahya. Zakaria. Tadinya juga dia mengatakan apa, Bu? Di ayat nanti di ayat yang lain dia mengatakan membunuh siapa? Nabi Isa. Dia merasa saya bunuh Nabi Isa ini. Karena Nabi Isa dianggap nggak sesuai dengan kemauan dia gitu. Orang-orang itu dibunuhlah. Dia ngaku membunuh Nabi Isa. Padahal membunuh itu kan, tapi dia bangga. Membunuh itu perbuatan paling buruk. Apalagi yang dibunuh nabinya. Tapi dia mengatakan, aku membunuh Nabi Isa ini. Pengakuan mereka. Nanti Allah disebutkan bahwa bukan yang dibunuh bukan Nabi Isa. Tapi yang mirip dengan Nabi Isa. Tapi Nabi dia Isa. bayangkan perbuatan dosa besar, tapi dia bangganya menceritakan perbuatan dosa besar. Ya. Orang yang sudah Allah tutup kesalahannya, wah, pagi-pagi atau siang-siang malam dia berbuat maksiat, Allah tutup, gitu kan. Paginya cerita dengan bangganya, aku habis gini, habis gini, habis gini. Nah, ya, itu kan orang nggak ngena gitu kan. Mas orang bangga dengan perbuatan dosanya. Nah ini orang-orang ini seperti itu karakternya. Ya. Bayangkan membunuh nabinya yang ngasih petunjuk dibunuh gitu ya. Harusnya kan dia hormati, dia jaga. Ya. Berarti dia memang karakternya luar biasa. Ya. Maka akibat kemudian kalau terus ditanya kenapa kamu, maaf saya belum dapat hidayah gitu ya. Kalau bahasanya hati saya tertutup, kalau bahasa Indonesianya saya belum dapat hidayah, sudah punya rezeki banyak, sudah punya ini, nggak mau berangkat haji, belum datang hidayah gitu ya. Ya, sudah ada waktu dan ini nggak mau sholat. Aduh maaf belum dapat hidayah saya, belum dipanggil saya. Kalimat-kalimat itu kan sama ya, seperti ini orang Yahudi sering ngomongnya gitu. Hati saya tertutup, gitu. Saya tertutup oleh sesuatu sehingga saya nggak paham itu yang disampaikan nabinya. Ya, kalau bahasa Indonesia yang ngomongnya belum dapat hidayah, belum dipanggil gitu ya. Jadi kalau padahal tiap hari ada adzan gitu ya untuk sholat ke masjid, tapi ya belum dipanggil. Itu yang alasannya. Ya, maka Allah mengatakan bahwa uh, bukan kamu hatinya tertutup, tapi memang Allah tutup gitu ya. Karena melakukan maksiat terus dan gak mau tobat, gak merasa bersalah, maka Allah tutup hatinya. Allah kunci mati hatinya. Nah, kalau jadi Allah mengunci matinya setelah apa? Setelah apa, Bu? Memberi kesempatan ya. Maksiat dimaafkan, maksiat dimaafkan, maksiat dimaafkan. Dia nggak mau tobat terus, nggak mau akui kesalahannya dia. Ya udah, oh berarti memang dia memang memilih kekufuran dibandingkan keimanan. Ya.
melanggar terus gitu ya. Sampai akhirnya membunuh Nabi. Maka Allah kunci hatinya. Ya, jadi mereka memang begitu dikunci hatinya, maka walaupun ada nasihat ya nggak paham. Ya, jadi jangan sampai kita sampai dikunci mati oleh Allah. Karena yang kita ini miliknya Allah. Kalau Allah udah kunci hatinya, maka kesempatan beriman sudah nggak ada. Ya. Walaupun dia sebagai manusia sebenarnya punya hak pilih, tapi akhirnya pilihan sudah nggak ada, cenderung akan masuk ke kafiran. Naudzubillah. Maka jaga ini. Ya. Maka jumlah yang beriman dengan jumlah yang kafir lebih banyak mana? Yang kafir, yang beriman hanya sedikit. Penutup ini, maka di ayat ini kita di Al-Baqarah sering kita baca Bu ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, terus wa ala absorihim gisawatun wa lahum adabun adim. Ya. Ayat ini sama dengan ayat mirip ya ininya, bahwa khotama itu juga ditutup sama Allah apanya Bu? Hati. Hati ini tempatnya hidayah, tempatnya ini. Ya, tempatnya mikir, tempatnya merenung itu hati. Kalau hati ditutup, maka kira-kira ada hidayah yang bisa masuk nggak? Kalau Nggak bisa. ditutup, Ya. nggak bisa karena sudah tertutup. Maka Udah hati harus tertutup dibuka. hatinya. Ya, hidayah itu seperti matahari. Matahari itu akan kena ke siapapun. Tapi kalau dia mengunci di rumahnya, menutup pintunya, menutup jendelanya, dan jendelanya ditutup, dikasih tirai, ditutup dengan tirai juga, gimana? Cahaya bisa masuk nggak Bu? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau kita memilih menutup diri, maka nggak mungkin hidayah itu masuk. Cahaya bisa masuk. Cahaya hidayah itu ada di mana-mana. Tapi kalau orang yang nggak mau, ya nggak bisa. Ya. Seperti cahaya matahari ada di mana-mana gitu ya. Kalau mau, ya dia harusnya keluar gitu ya. Bukan malah masuk rumah, masuk ke kamar, jendela ditutup. Ya, maka kalau ditutup hatinya, nggak bisa masuk. Yang kedua apa? Sarana untuk datangnya hidayah itu ditutup juga. Sarana datangnya hidayah itu ada dua Bu. Apa Bu? Mata, penglihatan, dan pendengaran. Ya, maka kalau pendengaran dengan penglihatan, yang utama pendengaran dulu. Maka pendengaran itu penting gitu ya. Kita kadang kalau ngaji kan baca cuma satu ayat, tapi isinya dalam. Yang digunakan apa Bu? Pendengarannya kan. Oh, kisah hari Sabtu. Oh, kalau kita lihat cuma kalimat di Al-Quran cuma sedikit. Oh, pelanggaran Sabtu. Apa ya pelanggarannya? Terus saya saya cerita agak detail gitu kan. Nah, oh iya, jadi pendengaran lebih banyak fungsinya dibandingkan penglihatan. Maka pendengaran ditaruh satu. Pendengarannya ditutup, sumber hidayahnya ditutup, nggak bisa dengar nasihat, nggak mau dengar. Kadang-kadang sengaja ditutup dengan headset, ya, dengan apa gitu. Dia maunya dengar yang dia sukai, gitu. Yang nggak sukai nggak dengar dia. Nasihat nggak enak, dinasihat itu nggak enak. Nah, dia menutup diri, memilih yang dia sukai. Yang disukai lagu-lagu, yang disukai apa, ya udah. Maka dia nggak akan dapat hidayah. Kemudian ditutup juga apa? Matanya. Ya, dia lihat kejadian, tapi dia nggak melihat langit gitu ya. Kalau yang dilihat cuma langit itu hebat ya. Melihat langit nggak bisa lihat Allah. Harusnya mestinya kalau melihat langit, oh, betapa hebatnya Allah ya. Ini bisa ini tanpa tiang. Terus sepanjang sekian abad sudah di atas itu nggak jatuh-jatuh gitu ya. Padahal banyak awan, banyak ini. Ya. Maka kalau kita lihat benda ciptaan Allah harusnya ketemu Allah. Tapi yang dia lihat cuma materinya. Karena yang dilihat dia cuma benda-benda, materi-materi, duit-duit. Kalau nggak kelihatan duit ya nggak akan membaca Allah. Maka kalau kita memperhatikan alam semesta, coba harusnya ketemu Allah. Ya. Kalau enggak, kita perlu merenung gitu ya. Jangan-jangan kita seperti
orang-orang Yahudi yang Allah tutup. Bukan hanya ditutup hatinya, tapi saluran ke hati itu Allah tutup. Ya. Nah, telinga tertutup, nggak mau dengar nasihat. Aku mau dengarnya lagu nih. 24 jam dia milih lagu-lagu yang dia sukai. Tapi dia nggak ada nasihat untuk mengingatkan dia bahwa dia adalah hambanya Allah. Yang ada cuma senang-senang, senang-senang. Nggak ada niat untuk beramal. Ya. Hati-hati. Nah, jangan sampai kita menutup. Kalau begitu ditutup, maka ya udah dia akan kafir. Karena hati ditutup, telinga ditutup, kemudian mata ditutup. Nggak mungkin ada hidayah. Maka dia pasti akan jadi orang kafir. Orang kafir maka di akhirat menjadi apa? Walahum adabun. Pasti akan mendapat azab yang sangat sangat besar. Ya, ini Nabi Muhammad. Ya, ini beberapa karakter yang disebutkan oleh Allah agar kita tidak menirunya. Orang beriman nggak mungkin seperti ini. Ya, karena apa? Karena kita beriman seluruhnya, tidak mengambil sebagian. Kalau mengambil sebagian berarti kita merasa lebih pintar daripada apapun yang Allah berikan, dia ambil. Oke, itu mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau nambah atau bertanya. Jelas Pak Ustadz. Jelas ya. Oke, jadi orang Yahudi ternyata di mata Allah apa Bu? Buruk gitu ya. Jadi bukan mulia gitu. Maka jangan sampai nanti kita ini sekarang eh, di dunia merasa oh iya ini pinter ya, pegang PBB dipegang oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir, orang-orang kemudian dari kita harusnya beriman, harusnya lebih beriman. Tapi kadang karakternya malah lebih lebih buruk daripada orang yang nggak dapat kitab. Jadi kafiran orang-orang Quraisy itu kejahatannya lebih kalah, lebih berat kejahatannya orang-orang orang-orang yang punya ahli kitab, ya, yang punya kitab. Ya. Karena tadi ya, beriman hanya sebagian, nah beriman sama, tapi dia mengaku bahwa ini jalan yang benar nih, yang tengah-tengah itu ya. Dia membuat kelompok sendiri, padahal Allah cuma punya dua, ya. Dan itu Allah tunjukkan dan apa didetailkan di ayat ini agar kita apa Bu, sebagai orang beriman tidak meniru dan juga tidak mengambil dia sebagai pemimpin. Ya. Maka kita harusnya apa? Begitu kita punya kitab, kita jadi orang beriman, harusnya ya sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah perintahkan kita taat. Dan kita nggak milih-milih, nggak milih-milih. Makanya anak-anak sekarang kadang-kadang banyak pilihan, terus dia memilih menurut yang dia senangi. Agama bukan seperti itu. Agama bukan seperti itu. Ya. Karena itu jangan kita mengajak anak kita beragama dengan terus dipilihkan. Yang ini aja kerjakan ini. Ya, semuanya harus kita kerja. Tanamkan itu. Bukan seperti nanti kalau enggak seperti orang Yahudi. Oke, penutup terakhir untuk orang-orang Yahudi itu punya nenek moyang siapa namanya Bu? Nabi. Nenek moyangnya apa? Bapaknya siapa Bu? Orang Yahudi, orang Nasrani itu bapaknya siapa? Ibrahim. Nabi Nabi Ibrahim. Musa. Nabi Ibrahim, ya urutannya gitu kan, ujungnya Nabi Ibrahim. Saya mau cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada saat disuruh oleh Allah, ya, dia nggak milih. Disuruh untuk menyembelih anaknya. Oh, kalau menurut logika, gimana sih Allah ini? Tapi Nabi Ibrahim milih nggak? Menolak nggak ada. Langsung diterima. Pada saat disuruh sama Allah meninggalkan istrinya di padang pasir, nggak ada. Nabi Ibrahim menolak? Nggak ada. Agama bukan pilihan, bukan kita itu memilih yang kita sukai, dia lakukan. Ya, oke, perintah
Ya hatinya memang sedih, maka cuma diem dia. Oke, aku sebagai suami, sebagai ayah, meninggalkan anak ya, dalam posisi padang pasir. Logikanya mati nih anak ini. Tapi dia ini perintah Allah, pasti baik. Dia nggak nolak, dia lakukan dengan sepenuh hati. Ya. Demikian juga istrinya ini ya. Maka disuruh dakwah sendirian gitu, resikonya masuk. Resikonya apa Bu? Masuk api gitu ya, dibakar, logikanya panas, mati gitu. Nabi Ibrahim tidak menolak perintah. Ya, jadi beragama bukan berdasarkan yang kita sukai. Ini ada 10 perintahnya. Saya suka yang ini, saya ambil yang ini nggak suka harus enggak. Ini ajaran. Jadi agama harus masuk dengan total. Ya, tentang prosesnya bertahap silahkan. Tapi begitu kita makin belajar harusnya makin mempraktekkan agama. Ya, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar diambil yang disenangi. Nah, aku senangnya ini, gitu. Ya enggak, semuanya harus dilakukan. Barulah kita bisa mendapatkan kenikmatan seperti Nabi Ibrahim melakukan semua perintah Allah, maka Allah angkat, Allah berikan kemuliaan dunia akhir, kenikmatan terasa. Tapi kalau milih-milih, maka akan jadi seperti siapa Bu? Seperti Bani Israel, seperti ahli kitab, seperti Yahudi, ya. Nah, karena dia beragama hanya milih yang dia sukai. Nah, disukai nggak dikerjakan gitu. Nah, dia berani menentang Allah. Oke, baik. Ini masih nanti besok masih disambung lagi ya karakternya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa belajar bukan dari orang Yahudi tapi kepada Nabi Ibrahim. Ya, apapun perintah Allah, semuanya dia ambil. Yang dia sukai, nggak dia sukai secara nafsu, semuanya dikerjakan. Ya, kalau ini perintah Allah, kerjakan. Kalau ini larangan, ya dia jauh. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk selalu mentaati semua yang Allah perintahkan kita bisa kerjakan. Yang Allah larang kita bisa jauh. Ya, mudah-mudahan itu dan keturunan kita juga bisa beragama, beriman dengan iman yang penuh ya, bukan cuma sebagian. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman warahmah. Allahumma minhuma wa'alina minhuma jahila warzuqna tilawatan ana al-laili Matur nuwun Pak Ustaz. Nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.